Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azari Sandini dengan NPM 1771943. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinis, pendengaran dan keseimbangan. Di sini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, kita akan melakukan tahap persiapan itu sendiri, dimulai dengan perkenalan. Seperti contohnya tadi, nama saya Yoda Azari Sandini, dokter yang berjaga di klinik pada malam hari ini. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan informed consent. Jadi di sini sebelumnya kita akan menjelaskan dulu bagaimana prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian meminta izin kepada pasien apakah pasien setuju atau tidak untuk dilakukannya tindakan. Setelah itu, di tahap pelaksanaan, pertama kita akan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kita akan menyiapkan pasien. Setelah itu kita harus mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Setelah itu jangan lupa untuk memakai lampu di kepala dengan benar. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada telinga luar dengan menggunakan otoskop, dengan cara memegang otoskop yaitu seperti pena. Kemudian untuk pemegangan daun telinganya itu sendiri, kita akan menariknya dan agak ke belakang agar terlihat daun telinganya. Setelah itu kita akan melakukan tes pendengaran. Yang pertama kita melakukan tes Rina. Di sini tes Rina itu sendiri yang akan kita lakukan yaitu kita akan menggetarkan penala. Kemudian penala tersebut akan ditaruh di tulang mastoideus untuk bagian belakangnya. Seperti contohnya ditaruh seperti ini. Setelah itu apabila tidak terdengar, maka kita akan merubah posisinya, yaitu ujung penala yang ini diletakkan di dekat liang telinga pasien. Jadi di sini nanti kita akan bertanya kepada pasien apakah terdengar ataupun tidak dari uji tes Rina ini. Apabila terdengar, maka dinyatakan Rina positif. Apabila tidak terdengar, maka dinyatakan Rina negatif. Kemudian tes Weber. Di sini pada tes Weber kita akan melakukan getaran pada garpu penala. Kemudian kita akan meletakkan di garis tengah pada kepala pasien. Setelah itu kita akan menanyakan apakah terdapat lateralisasi ataukah tidak. Jika terdapat lateralisasi ke arah telinga yang sakit, maka pasien tuli sensorik. Apabila lateralisasi didapatkan ke arah telinga yang normal, maka pasien tuli konduktif. Jika tidak terdengar ke arah mana yang lebih keras, maka disebut tidak ada lateralisasi. Ketiga, tes wabah. Di sini kita akan menggetarkan penala. Setelah itu kita akan menaruh ujung ini di dekat liang telinga ataupun ujung yang belakang ini di tulang mastoideus. Ini dipilih salah satu saja. Seperti contohnya meletakkannya seperti ini. Kemudian di sini akan ditanya apakah pasien mendengar dari getaran tersebut. Setelah itu telah mendengarkan kepada pasien, didengarkan lagi kepada pemeriksanya apakah pemeriksa benar mendengarnya ataupun tidak. Dan nanti hasil pada pemeriksaan ini adalah suabah memendek atau tuli sensorik, kemudian suabah memanjang atau tuli konduktif. Tes berbisik. Ini tes terakhir pada pendengaran. Nanti caranya, pemeriksa akan menyebutkan angka ataupun huruf ke telinga pasien dengan nada yang rendah, kemudian akan meminta pasien untuk mengulangkan apa yang telah dibilang oleh pemeriksa tadi. 1, 2, A, D, C. Kemudian setelah itu kita akan melakukan cuci tangan untuk melakukan tindakan selanjutnya setelah tindakan ini. Kemudian kita akan melakukan yaitu tes pemeriksaan dari keseimbangan.
Di sini tes pemeriksaan keseimbangan yang pertama yaitu adalah Romberg test, yang mana nanti caranya adalah pasien berdiri lurus, berdiri tegap dengan kedua kaki dirapatkan. Setelah itu kedua tangannya berlipat di dekat area perut. Setelah itu pasien akan 30 detik menutup mata, kemudian juga 30 detik tidak menutup mata. Di sini kita akan menilai apakah pasien kehilangan keseimbangan dan rasanya akan jatuh atau tidak. Setelah itu, yang kedua, stepping test. Di sini pasien akan berdiri tegap, kemudian kita akan meminta pasien untuk berjalan di tempat selama kurang lebih 50 langkah. Kemudian lakukan dengan tutup mata 50 langkah juga. Jadi di sini kita akan menilai nantinya apakah pasien terdapat perubahan arah ataupun perubahan gerakan seperti maju atau bergeser. Di situ ada batas minimumnya. Kemudian yang terakhir yaitu tes pointing. Di sini tes pointingnya yang pertama ada tes pointing yang dengan cara kedua telunjuk jari kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri akan disatukan di atas kepala pada pasien. Kemudian untuk tes nose pointing, nanti salah satu jari telunjuk di tangan pasien akan berselurusan dengan hidung, dan kemudian nanti salah satu jari akan mengarahkan telunjuk itu ke arah telunjuk yang satu lagi dan bukan kemudian mengenai hidung. Dilakukan selama 30 detik dengan membuka mata dan 30 detik dengan menutup mata. Kemudian setelah itu jangan lupa pertama kita akan menginterpretasikan kepada instruktur kita. Setelah itu kita akan menginterpretasikannya kepada pasien. Kemudian jangan lupa untuk ditulis di rekam medis. Sekian dari saya. Terima kasih.